A few moments later. Hai, perkenalkan nama saya Dorti Julia Priscila Dwi, kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi fisika. Yang pertama, kuat arus listrik. Yang kedua, beda potensial. Yang ketiga, hukum Ohm. Yang keempat, hambatan listrik. Yang kelima, rangkaian hambatan listrik. Dan yang keenam, hukum Kirchhoff. Yang pertama, kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah ukuran jumlah muatan yang melewati titik manapun per satuan waktu. Makin kuat suatu arus listrik, maka semakin banyak muatan listrik yang mengalir pada satuan waktunya. 2. Beda potensial. Beda potensial merupakan besarnya suatu usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif satu satuan dari tempat atau hingga ke suatu titik tertentu. Potensial listrik dapat pula diartikan sebagai energi potensial listrik per suatu muatan penguji. Yang ketiga, hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu pengantar akan sebanding dengan tegangan yang didapatkannya, tetapi berbanding terbalik dengan hambatannya. Hukum Ohm merupakan salah satu ilmu dasar elektronika yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, hambatan listrik. Ada faktor-faktor yang memengaruhi besarnya hambatan listrik. Yang pertama, panjang kawat. Apabila menggunakan kawat yang panjang, maka hambatannya akan semakin besar. Yang kedua, penampang kawat yang luas. Luas penampang terbalik dengan hambatan yang ada pada kawat tersebut. Apabila luas penampang itu kecil, maka hambatannya akan semakin besar. Yang ketiga, jenis penampang kawat. Apabila kawat yang digunakan hambatannya besar, maka arus listrik yang kuat akan semakin kecil. Yang kelima, rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah komponen disusun dalam satu baris, sehingga jika satu komponen menyala atau padam, maka semua komponen akan menyala dan padam juga. Rangkaian paralel merupakan komponen yang disusun sehingga bercabang, sehingga satu komponen yang menyala atau padam, komponen yang lain juga tidak terdampak. Yang keenam, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah dua pernyataan yang menjelaskan tentang hambatan rangkaian listrik tertutup. Kedua aturan tersebut dikenal sebagai hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff adalah jumlah arus listrik yang masuk ke satu arus listrik. Yang kedua, hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff adalah jumlah aljabar perubahan tenggangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Arus listrik sebesar 4 ampere mengalir melalui sebuah kawat penghantar. Berapa jumlah elektron yang mengaliri kawat tersebut dalam waktu 10 sekon? Diketahui, kuat arus listrik sama dengan 4 ampere dalam waktu 10 sekon. Yang ditanya nilai elektron, jumlah elektron. Kita menggunakan rumus kuat arus listrik, yaitu Q sama dengan kuat arus listrik kali waktu. Kuat arus listrik 4 ampere dikali dengan waktu 10 sekon. 4 kali 10 sama dengan 40 kolom. Kita lanjut di masukkan rumus elektron. N sama dengan Q per kolom. Nilai Q tadi 40 dibagi dengan kolom.
Nilai Coulomb nasional yaitu 1,6 kali 10 pangkat 19. 40 kali 1,6 sama dengan 25. Dikali dengan 10 pangkat 19. Jadi, jumlah elektron yang mengaliri kawat tersebut dalam waktu 10 sekon yaitu 25 kali 10 pangkat 19. Kita lanjut di soal nomor 2. Diketahui kuat arus listrik sebesar 0,5 ampere mengalir pada suatu penghantar yang memiliki tegangan 10 volt. Berapakah hambatannya? Di sini diketahui kuat arus listrik sebesar 0,5 ampere memiliki tegangan 10 volt. Yang ditanya berapa hambatan listriknya. Di sini kita menggunakan rumus kuat arus listrik, yaitu kuat arus listrik sama dengan tegangan listrik dibagi dengan hambatan listrik. Kuat arus listrik sudah diketahui 0,5. Voltnya dia 10. Hambatan listrik belum diketahui. Tulis kembali. Jadi R sama dengan 10 dibagi 0,5. 10 dibagi 0,5 sama dengan 20 ohm. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui sebuah kawat penghantar memiliki panjang 100 meter, luas penampang 2,5 mm persegi, dan hambatan jenis 17 kali 10 pangkat min 7 ohm. Tentukan besarnya hambatan kawat tersebut. Diketahui panjang kawat sama dengan 100 meter, luas penampang 2,5 mm persegi. Diubah ke meter menjadi 25 kali 10 pangkat min 7 meter persegi. Hambatan jenis atau rho 17 kali 10 pangkat min 7. Yang ditanya hambatan kawat. Di sini kita menggunakan rumus hambatan kawat atau hambatan listrik, yaitu R sama dengan rho kali panjang kawat per luas penampang. Nilai rho 17 kali 10 pangkat min 7 dikali dengan panjang kawat 100 meter per luas penampang. Tadi sudah ubah ke meter menjadi 25 kali 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7 dengan 10 pangkat min 7 dicoret, sisa 17 kali 100 per 25. 17 kali 100 sama dengan 1700 per 25. 1700 dibagi 25 sama dengan 68. Kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Berapa nilai kuat arus listriknya? Jadi, rangkaian listrik di bawah ini merupakan rangkaian listrik paralel. Kita masukkan rumusnya, yaitu 1
per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. 1 per RP sama dengan 1 per nilai R1 4 ohm tambah 1 per R2. Nilai R2 4 ohm juga. Jadi sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 per penyebutnya tidak dijumlahkan. Jadi hasilnya bernilai tetap. Nilainya tetap 4. RP sama dengan 2 per 4 dibalik menjadi 4 per 2. 4 bagi 2 sama dengan 2 ohm. Untuk mempermudah kita mencari nilai kuat arus listriknya, kita mengubah atau menggambar rangkaian listrik menjadi seperti ini. Jadi R total sama dengan RP tambah R3 tambah R4. RP bernilai 2 tambah R3 nilainya 3, R4 nilainya 1. 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 6. I total sama dengan, masukkan rumusnya, yaitu FT per RT. Nilai F tadi 3, nilai RT 6, sama dengan 3 dibagi 6 sama dengan 0,5 ampere. Jadi nilai kuat arus listriknya sebesar 0,5 ampere. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini yang ditanya bagian A, arus listrik. Kita masukkan rumusnya. Sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E, karena di sini ketika diputar searah jarum jam, mengenai kutub negatif, maka bernilai negatif. Sama dengan 0. Masukkan rumusnya, E1 tambah E2 kurang E3. Karena di sini bernilai negatif, maka di sini min I. R1 tambah R2 tambah R3, R1 tambah R2 tambah R3. Nilai E1 3 ditambah nilai E2 6 dikurang nilai E3 15 min I. R1 sama dengan 0,1 tambah R2 bernilai 0,2 ditambah R3 bernilai 0,2 tambah R1 bernilai 2 ohm
tambah R2 bernilai 1 ditambah R3 bernilai 1,5. 3 tambah 6 kurang 15 sama dengan min 6. Nol koma 1 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 2 tambah 1 tambah 1,5 sama dengan 5. Min dengan min habis, sisa 6 sama dengan 5. I sama dengan 6/5 ampere. Soal bagian B, masukkan rumusnya sigma T tambah sigma IR sama dengan 0. E1 tambah E2. Di sini ketika diputar searah jarum jam mengenai kutub positif, maka nilainya positif. Nilai I-nya positif. R1 tambah R2 tambah R1. Nilai E1 sama dengan 3 tambah nilai E2 sama dengan 6 ditambah nilai I tadi sudah kita ketahui 6/5. Nilai R1 sama dengan 0,1 ditambah dengan nilai R2 sama dengan 0,2 tambah dengan nilai R1 sama dengan 2 3 tambah 6 sama dengan 9 ditambah 6/5. 0,1 tambah 0,2 tambah 2 sama dengan 2,3. 9 tambah 6 bagi 5 sama dengan 1,2. 9 turun tambah 1,2 kali 2,3 sama dengan 2,76. 9 tambah 2,76 hasilnya 11,76 volt.